wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman S8D semuanya. Selamat malam, Bu. Baik, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah. Baik. biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk ini kita ke pertemuan ke-10 ya. Iya, Bu. Kita untuk di pertemuan 10 ini kita akan membahas materi tentang expressing possibility dan asking for permission. Terus ada satu lagi kita akan membahas materi tentang expressing necessity. Oke? Oke, Bu. Udah siap untuk belajar? Siap, Bu. Oke, materi yang pertama kita bahas yaitu ada expressing possibility. Apa sih itu expressing possibility? Expressing possibility adalah jenis ungkapan yang digunakan untuk menyatakan kemungkinan atas suatu peristiwa atau kejadian. Jadi, ungkapan ini membantu kita untuk merincikan apakah suatu hal itu mungkin terjadi atau tidak. Di dalam expressing possibility ini biasanya menggunakan kalimat atau kata could untuk menyatakan kemungkinan. Kemungkinan itu bisa berarti kemampuan masa lalu, tetapi itu bukan satu-satunya arti. Arti lain dari bisa adalah kemungkinan. Bisa berarti kemampuan, tetapi bisa juga berarti kemungkinan. Contohnya gini, mengapa Johnny tidak ada di kelas? Saya tidak tahu, dia mungkin sakit. Nah, kemungkinan ini bisa jadi si Johnny itu sakit, atau bisa aja dia si Johnny itu sakit gitu. Lihatlah untuk yang selanjutnya nih, lihatlah awan gelap itu, mungkin akan turun hujan. Kemungkinan ini bisa baru mau mulai hujan, atau kemungkinan hari ini akan turun hujan gitu. Selanjutnya di dalam expressing possibility ini biasanya menggunakan kalimat untuk mengungkapkan kemungkinan. Yang biasanya digunakan itu adalah kalimat may, yang artinya mungkin, terus barangkali. Selanjutnya ada maybe, sama juga artinya mungkin, terus barangkali. Terus yang selanjutnya ada it is possible, artinya itu mungkin saja dan boleh jadi. Terus yang selanjutnya ada could be, bisa jadi, terus sama mungkin. Nah, terus untuk contoh kalimat yang mengandung ada kemungkinannya itu, yang pertama, she could be a nurse, dia bisa jadi seorang perawat. Yang selanjutnya itu ada she may be confused, mungkin dia bingung. Terus selanjutnya ada he could win the game, mungkin dia akan memenangkan pertandingan. Terus yang selanjutnya ada Tony may late come to the school, Tony mungkin terlambat datang ke sekolah. Selanjutnya itu ada she could be very sad today, itu artinya dia mungkin sangat sedih hari ini. Nah, kalau yang tadi kita bahas itu kan mengenai kemungkinan. Selanjutnya kita akan bahas nih yang bagaimana mengungkapkan ketidakmungkinan. Biasanya itu menggunakan kalimat it is impossible, yang artinya itu tidak mungkin. Yang kedua itu ada might not, tidak boleh. Yang terakhir itu ada couldn't be, tidak mungkin. Untuk contoh kalimat yang mengandung tidak ada kemungkinan itu, contohnya you may not understand me, kamu mungkin tidak memahamiku. Yang selanjutnya itu yang kedua, I am could not buy a new car, saya tidak mungkin membeli mobil baru. Nah,
Yang selanjutnya ini ada the project is impossible to be postponed, yang artinya itu proyek ini tidak mungkin untuk ditunda. Terus yang selanjutnya itu ada there's no way if he get the winner. Dia tidak mungkin dia mendapatkan pemenangnya. Nah, terus yang terakhir itu contohnya ada you may not sad. Anda mungkin tidak sedih. Nah, itu aja sih yang dijelasin untuk di materi expressing possibility. Selanjutnya akan membahas materi tentang asking for permission. Asking for permission itu adalah sebuah frasa atau ungkapan yang ditunjukkan untuk meminta izin. Meminta izinnya itu kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk meminta izin ini bisa dengan menggunakan kata may I, could I, dan can I. Untuk orang-orang biasanya menggunakan may I, could I, dan can I untuk mengajukan pertanyaan yang sopan. Dan pertanyaan meminta izin seseorang itu can I itu kurang formal dibandingkan dengan may I dan could I. Untuk may I, could I, dan can I digunakan untuk meminta sesuatu atau izin. May I dan could I lebih sopan atau formal daripada can I. Contohnya gini, may I borrow your pen please, atau may I please borrow your pen. Itu artinya bolehkah aku meminjam penamu, atau bolehkah aku meminjam penamu, sama saja sih. Nah, yang kedua itu ada could I explain the detail please. Bolehkah saya menjelaskan detailnya? Untuk selanjutnya ada can I know your full name please. Bolehkah saya mengetahui nama lengkap Anda? Itu untuk tadi yang penjelasan dari asking for permission, meminta izin. Selanjutnya ada expressing necessity. Apa sih itu expressing necessity? Expressing necessity adalah ekspresi atau ungkapan saat kita membutuhkan atau mengharapkan sesuatu. Bisa dengan menggunakan must, have got to, have atau has to, dan had to. Rumusnya atau kuncinya dalam membuat kalimat itu, jika subjek, ini untuk subjek yang positif ya, positifnya itu menggunakan subjek plus must atau have to plus verb one plus object. Nah, untuk negatifnya itu subjek plus must atau plus must plus not plus verb 1 dan objek. Untuk kalimat nih contohnya gini, you don't have to go to school because it is holiday. Artinya itu kamu tidak perlu pergi ke sekolah karena ini hari libur. Selanjutnya, you have to come on time. Anda harus datang tepat waktu. Nah, yang selanjutnya itu he doesn't have to do it. Dia tidak perlu melakukannya. Untuk have to dan have got to dan must pada dasarnya memiliki arti yang sama. Mereka mengungkapkan gagasan bahwa ada sesuatu yang perlu atau mereka butuhkan. Tapi di have to itu lebih sering digunakan daripada must. Kenapa? Karena dalam percakapan dan tulisan sehari-hari. Have got to itu umumnya hanya digunakan dalam pidato dan tulisan formal gitu. Nah, untuk bentuk lampau dari have to, have got to, dan must, it, had to, itu contohnya ada I have to collect all the document for conference. Itu artinya saya harus mengumpulkan semua dokumen untuk konferensi. Yang selanjutnya, I have got to promote my new product. Saya harus mempromosikan produk baru saya.
Terus yang selanjutnya, I must move to a new town. Saya harus pindah ke kota baru. Untuk ciri-cirinya itu, kalimat untuk kata must adalah keharusan yang berasal dari diri si pembicara itu sendiri. Personal obligation bersifat subjektif, keharusan menurut diri sendiri atau personal opinion. Untuk have to itu ciri-cirinya adalah keharusan yang berasal dari diri orang lain atau impersonal obligation yang bersifat objektif, dan keharusan menurut orang lain itu external obligation. Nah, untuk have got to itu biasanya digunakan dalam percakapan atau informal, atau yang biasa disingkat dengan menjadi gota. Baik, mungkin sekian aja pembahasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.